Ada teman benar? Siap. Siap. Izin kami pimpin doa, Bos. Atas sampaikan. Kemudian ya. Jadi benar-benar kita amankan rekan kita yang Masih di kamera semua ya. Kepala kita udah. Oke, udah. Rekan-rekan media, alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yaukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yaukimo. Harusnya kemarin kalau cuaca bagus kami melaksanakan evakuasi, tetapi teman-teman melihat sendiri bahwa kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung. Sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum yang menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Balingga. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Kemudian jenazah sudah kita bawa ke Timika, dan ini merupakan fokus dari pelaksanaan operasi kita, yaitu operasi perebutan cepat dan evakuasi taktis search and rescue korban masyarakat dari TPNPB OPM. Jenazah akan dibawa ke Jakarta, akan diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah Amerika Serikat dan pihak keluarga di Jakarta. Kami menghimbau, mengharapkan kepada saudara-saudaraku, anggota OPM yang masih ada di gunung-gunung, di hutan-hutan, mari bersinergi dengan kami, letakkan senjata, kembali kehidupan normal sebagai masyarakat, bersama kami membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Karena hanya dengan keamanannya, situasi yang kondusiflah, pembangunan bisa dilaksanakan. Tetapi kami juga sesuai dengan rule of engagement, meletakkan keamanan masyarakat sebagai hukum tertinggi, solus populi suprema lex esto. Kami juga bisa melaksanakan tindakan tegas untuk bisa mengamankan pelaksanaan pembangunan, roda perekonomian, agar masyarakat bisa hidup aman, damai, dan sejahtera. Itu dari kami. Izin terkait evakuasi sendiri mungkin bisa digambarkan prosesnya tadi seperti apa? Mungkin apakah ada kendala di sana? Ya, proses evakuasi kami menggunakan alutsista dari TNI, yaitu pesawat helikopter, menggunakan personel-personel terbaik kami untuk mengevakuasi jenazah. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, itu bisa dilaksanakan dengan aman, dengan baik. Kemudian kita refueling di Wamena,
kemudian kembali ke Timika ini dengan selamat. Jadi izin Jenderal sekitar jam berapa evakuasi di Kurang lebih jam 8. untuk kondisi jenazah sendiri? Kondisi jenazah ya memang ada beberapa luka. Nanti secara detail akan dilihat oleh tim kesehatan. Tapi masih kondisi baik. Luka tembak maksudnya gitu. Ya itu yang masih perlu didalami. Bagaimana informasi dalam manifest itu ada 7 penumpang. Kondisi ketujuh ini seperti apa, ada informasi? Ya, ketujuh penumpang ini semuanya warga lokal dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh adat, tokoh agama yang ada di Balingga yang telah bisa mengamankan mereka, kemudian mengamankan juga pelaksanaan evakuasi sehingga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Panglima, selain evakuasi apa ada tim yang melakukan pengejaran? Ya, tentunya kami tetap melakukan tindakan-tindakan operasional untuk bisa mengamankan wilayah Papua. Dan tentu kami akan melaksanakan pengejaran kepada pihak-pihak ini. Panglima, izin terkait jenazah pilot sendiri untuk langkah selanjutnya seperti apa terkait proses visum dan koordinasi dengan pihak maskapai? Ya, kami sudah koordinasi dengan pihak maskapai dan atas permintaan keluarga memang jenazah ini dibawa dalam keadaan utuh, tidak diberikan tindakan-tindakan lain agar bisa dilaksanakan visum atau otopsi di Jakarta. Berarti bukan dilakukan di Timika? Bukan dilakukan di Timika. Rencana pemberangkatan ke Jakarta sendiri kapan, Jenderal? Ini kami lagi menunggu pesawat. Hari ini juga? Ya, hari ini juga. Kejadian pembakaran dan juga kabarnya pilot dari pesawat yang dibakar itu dibunuh, yang kejadiannya di Yaukimo, mungkin seperti apa? Baik, terima kasih ya rekan-rekan media serta pemirsa di rumah sekalian. Jadi dapat saya jelaskan bahwasannya tadi pagi itu kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara ya, bagaimana ada kondisi sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah masuk ke dalam Kabupaten Yaukimo ya. Tapi jauh masih dari Yaukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yaukimo. Jadi pesawat tersebut berdasarkan kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwasannya jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama balik lagi ke Wamena. Jadi berdasarkan informasi dari video yang beredar yang direkam oleh salah satu pilot maskapai lain yang kebetulan melintas di lokasi, kita konfirmasi dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun untuk hal-hal lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena perlu diketahui bahwasannya ini adalah Papua ya, bukan Jawa. Jarak mungkin dari DKI ke lokasi ya, itu hanya 64 km. Dari Wamena menuju Balinggama itu kurang lebih 43 km. Namun ini bukan Jawa, ini Papua, di mana kondisi geografis juga sangat menyulitkan. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui Bandara Perintis ini, Balinggama ini. Dan Bandara Balinggama ini ada di ketinggian 2.292 di atas permukaan laut. Sangat tinggi. Pesawat ke sana itu hanya bisa landing dan take off itu tidak lebih dari jam 8 pagi. Selebihnya itu dipenuhi oleh kabut. Kami dari Satgas Damai Karten sudah mapping ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan melakukan evakuasi. Ya, kita akan ke lokasi
Jika manakala ada korban yang meninggal dunia, seperti yang beredar di masyarakat saat ini, nah kita akan evakuasi. Lalu kita akan lakukan olah TKP di sana. Dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat yang ada di sana ataupun penumpang yang selamat. Jadi belum bisa dipastikan karena kabar yang beredar ini bahwa pilotnya meninggal ini kalau dari Damai Kartens sendiri belum bisa memastikan. Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Makanya kita akan persiapkan pasukan kita dengan membawa perlengkapan dan peralatan yang ada hingga kita nanti besok bisa berkomunikasi dengan pasukan yang akan melakukan evakuasi. Bawa alat komunikasi dan baterai ya, karena di sana nggak ada listrik. Gitu. Kalau dari manifest penumpang sendiri atau mungkin kronologi pesawat ini terbang dari mana, membawa penumpang kah atau membawa apa kah? Gitu? Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US. Ya, warga negara Amerika, pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama kembali ke Wamena. Itu rute penerbangannya. Untuk Jenis pesawat Pilatus. Ya. untuk video yang beredar itu, apakah itu diambil sama pesawat lainnya AMA atau dari mana? Pesawat lain maskapai yang berbeda, yang kebetulan melintas di atas lokasi. Gitu. Ini kelompok kriminal bersenjata yang membakar ya? Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Gitu loh. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Berapa personel diterjunkan untuk melakukan evakuasi? Kurang lebih 3 peleton lah. Kita akan bergerak dari mana? Dari Wamena. Nah, pos aja di Wamena, tapi nanti pasukan yang akan bergeser dari Timika maupun dari Yaukimo nanti kita geser sebagian-sebagian. Dan Untuk penerbangan perintis lainnya, apakah ODC mengeluarkan travel warning atau sejenisnya untuk, karena kan Enggak. setelah kejadian ini Kan keamanan mereka kewenangan travel warning itu dari instansi lain, bukan dari ODC. dari ini Ada rekomendasi. Ya, ya kami belum ada rekomendasi apapun. kalau dan ini kan pesawat penginjil ya, Amin Ya. salah satu pesawat penginjil di Papua dan sering membawa bantuan kemanusiaan Ya. apa itu. Ya. Ini bagaimana mungkin tanggapan dari komandan sendiri melihat ini seperti apa? Karena ini sangat disayangkan, maksudnya pesawat penginjil yang biasa membawa siar agama ya gitu, terus ditembaki. Betul, nggak harus dari kami ya, dari aparat polisian atau aparat ODC. Masyarakat sendirilah bisa menilai bagaimana jika sarana transportasi satu-satunya yang ada di lokasi tersebut, bawa misi kemanusiaan, misi agama, misi penginjil sampai dibakar. Artinya nih pelaku ini udah nggak mengenal Tuhan. Contoh tahun lalu aja, malam Natal tahun lalu di Yaukimo kejadian. Pada saat malam Natal berlangsungnya misa, ada terjadi pembunuhan. Tahun lalu itu malam Natal. Jadi memang pelaku-pelaku ini udah nggak mengenal Tuhan. Saya rasa nggak punya Tuhan. kalau untuk motif belum bisa ditahu. Motif ya kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian ya, terutama mencari perhatian, dan nggak punya Tuhan. Apa ini bisa dikatakan ini anak-anak muda lagi yang bergerak? Ya belum tahu, kita kan belum bisa ke sana, belum bisa ke lokasi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.